Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini, pada sore hari ini waktu New York kita bisa berkumpul dalam menjelang iftar, dan ini kajian setiap hari insya Allah sampai akhir Ramadan, setiap sebelum kita iftar di New York, dan waktunya sama dengan di Indonesia, yaitu sekitar habis salat subuh, ya, mungkin menjelang syuruk mungkin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah Hamadun, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu memuji Allah setiap saat. Orang-orang yang seperti ini akan dipercepat memasuki surga karena ketika di padang mahsyar waktu yang sangat lama, ya, dan mereka cepat sekali, ya, karena satu harinya itu sekitar 50.000 tahun. Kenapa mereka cepat sekali? Karena mereka selalu memuji Allah, mengandalkan segala sesuatu kepada Allah. Dia mendapatkan nikmat memuji Allah dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, tetap memuji Allah, tidak menggeruti keputusan Allah, qadarullah inna lillahi wa inna raji'un, dan dia bersabar dan yakin di dalamnya ada kebaikan. Dia selalu berzikir alhamdulillah memuji Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu memuji Allah, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, termasuk wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah ini. Karena ada yang menggerutu, kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, na'udzubillah min dzalik. Karena itu adalah perkataan orang-orang kafir di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, diterangkan ada orang-orang yang menggerutui keputusan Allah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha faman ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa man ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalah. Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu diberikan perumpamaan, yaitu nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk, lebih rendah daripada nyamuk. Bagi dua manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman pasti ada kebaikan. Ini adalah semua dari Allah. Tidak mungkin tidak ada kebaikan. Ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalah. Orang-orang kafir, ngapain Allah menciptakan seperti ini? Maunya apa ini? Dikritik, Allah pun dikritik. Baik. Mudah-mudahan kita selalu memuji Allah setiap saat walaupun kondisi apapun. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memberikan salam salawat kepada beliau. Rasa cinta kita kepada beliau diungkapkan dengan salam dan salawat, sampai doa pun tidak akan sampai ke langit kecuali di dalamnya ada salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kajian ini berlanjut selama 1 bulan penuh, ya. Apalagi nanti setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita ada kajian kuliah subuh waktu New York ataupun sebelum iftar waktu Indonesia hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Maka itu ini kajian tentang ketakwaan, tentang konsep zikir. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan hati kita. Banyak berzikir dengan lisan tapi tidak dengan hati. Banyak orang memahami pemahaman zikir hanya dengan lisan. Subhanallah, subhanallah. Ternyata kita harus berdialog dengan hati kita. Yang disebut dengan tadarruan wa khifatan, ya. Kita ada rasa takut pada Allah, ada ya Allah, dan kita merasa rendah diri, ataupun tadarruan wa khufyatan, gitu kan. Kita tutup dalam hati kita yang paling dalam, yang paling tertutup dalam hati kita, dalam jiwa kita, selalu berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dan ini sudah saya terangkan begitu panjang lebar. Maka setiap saat berdiri, duduk, berbaring, kita selalu berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang ini semua ada rasa takut, ada rasa cinta, bergabunglah, ini namanya takwa. Jadi takwa adalah menjaga dan memelihara. Menjaga adalah perilaku, memelihara perilaku. Ada rasa, yang menggerakkan adalah rasa. Pertama adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam rasa cinta ini bersatu namanya rasa takut. Nah,
Inilah dalam berdoa kita ada tadarru' gitu kan. Raban. Ada rasa juga takut yang disebut dengan wa khufyatan, rasa takut ya Allah gitu kan. Dan kemarin saya berikan ilustrasi yang begitu banyak. Saya berikan analogia ketika orang itu mau melamar pekerjaan ataupun mau melamar sebuah universitas, mudah-mudahan saya diterima di universitas ini, dia berusaha semaksimal mungkin karena ada rasa ingin masuk universitas ini ataupun masuk ke perusahaan ini atau mendaftarkan diri ke sebuah lembaga sekolah, mudah-mudahan saya diterima sebagai dosen ataupun sebagai guru. Rasa ingin inilah yang disebutkan raghaban ataupun keinginan atau tama'an, rasa keinginan besar. Itu rasa cinta, ada daya tarik. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada rasa takut tidak diterima. Maka dia sungguh-sungguh. Nah, inilah yang disebut dengan cinta dan takut. Dalam doa juga begitu. Nah, kita ini semua dalam paket yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas seperti apa kemarin kita sudah terangkan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali dan janji saya hari ini Bapak-Bapak Ibu untuk membawa Al-Quran masing-masing, di depannya ada Al-Quranul Karim dengan terjemahannya. Karena hari ini kita akan membahas tentang sedikit sekilas tentang apa itu ikhlas. Karena kita disuruh berdoa dengan ikhlas, kita suruh sholat dengan ikhlas, kita suruh bersedekah dengan ikhlas, kita haji ikhlas umur. Ikhlas itu apa? Dan ternyata pemahaman ikhlas jauh berbeda dengan apa yang kita pahami dalam Al-Quran dan hadis dengan budaya kita. Maka itu religion understanding kita harusnya by Al-Quran and hadis design. Pemahaman ajaran agama kita harusnya didesain oleh Al-Quran dan hadis, bukan didesain oleh budaya, oleh culture, ataupun oleh community. Apa yang dikatakan di dalam masyarakat menjadi sebuah pemahaman, jangan sampai, karena banyak sekali di masyarakat pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apalagi banyak distorsi pemahaman ajaran agama Islam, penyelewengan ajaran agama Islam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya yakin semuanya sudah menyiapkan kitab suci Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kita memahami tentang ikhlas itu apa, gitu kan. Nanti kita lihat redaksi-redaksi di dalam Al-Quranul Karim yang sangat banyak sekali tentang ikhlas. Dan kita sudah menerangkan berzikir titik nol. Sebentar saya ambil whiteboard sebentar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya terangkan pada episode sebelumnya adalah khalasa yakhlus itu melepaskan. Ya. Melepaskan. Saya berikan ilustrasi seandainya buah kelapa kita lepaskan, ambil, buang sabuknya, buang batoknya, kemudian buang kulitnya yang coklat, kemudian sampai dagingnya, kemudian kita parut, kita buang lagi ampasnya, santannya diambil dan diolah menjadilah minyak, dibuang, dilepaskan, melepaskan, jadilah murni. Nah, inilah yang disebut dengan khalasa yakhlusu. Ya. Maka itu banyak redaksi-redaksi dalam Al-Quran, kita akan kaji ikhlas, yang disebut dengan ikhlas seperti apa, sehingga kita mengerti, oh doa seperti ini cara doa. Yang saya terangkan adalah bagaimana membangun jiwa. Dan jiwa itu ada dua, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa fujur yang mengajak kepada kemaksiatan, dan ini adalah hitam, kotor. Ada jiwa takwa yang mengajak kepada ketaatan. Di dalam diri kita selalu begini nih. Fujur ingin menguasai, ya, dan takwa juga ingin menguasai. Maka fujur agresif, ofensif, maka ditahan oleh takwa, ditahan oleh takwa. Menahan ini namanya asyam, ditahan sehingga la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka dominasi takwa. Inilah yang kita akan bahas pada hari ini, ya. Bagaimana kita bisa betul-betul mempunyai kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah. Maka itu dengan zikiran-zikiran yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai sekali-sekali Anda tinggalkan setiap waktu akhir salat. Ini hadis Rasulullah SAW ketika mengungkapkan rasa cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Itu para sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz. Ya. Dan kita sudah ajarkan juga, ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agama. Ini kekuatan takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kuatkan jiwa takwaku untuk mengalahkan apa? Fujur.
Nah, kekuatan takwa inilah kita harus berdoa, mengharap kekuatan dari Allah dan takut kita terkalahkan. Semua doa harus ada dua unsur. Rasa harap yang tinggi, cinta, mengharapkan, dan ada rasa takut. Subhanallah. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin saya berinteraktif dengan Pak Kris aja ya, mungkin Pak Kris sebagai host di sini. Karena kalau dalam kajian langsung enak, buka Al-Qur'annya ayat sekian, bergantian, tapi kali ini saya tidak ya, karena nanti suara terlalu ramai ya. Maka itu saya akan mencoba untuk melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mungkin Bapak-bapak Ibu sudah hafal ya. Maksud daripada mukhlishina lahuddin apa sih? Berikhlas kan. Selalu biasanya kita ucapkan ketika takbiran. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul kan gitu kan. Baik, inilah yang disebut dengan khalasa dan al-ikhlas, tentang keikhlasan. Kita akan bahas al-ikhlas pada hari ini. Ikhlas. Ikhlas di dalam bahasa Arab khalasa melepaskan, memurnikan. Coba Bapak-bapak Ibu buka Al-Qur'an, ya mungkin kita sudah hafal ayat Al-Qur'annya ya. Yang surat yang mudah ya, surat Juz Amma dulu ya, yaitu surat yang ke-98 ayat yang kelima, 98 surat Al-Bayyinah. Pak, surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Saya bilangnya surat Lam Yakunil. Orang Indonesia. Jadi Oke. Yang ayat kelima Pak ya? Ya, coba baca, kita lihat Al-Qur'annya. Ini yang terbanyak kata-kata ini Al-Quran adalah bentuknya seperti ini. Ya, nanti kita ini apa? Belum saya terangkan. Dengarkan, silakan Pak Kris. Ya, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata-kata mukhlisin diterjemahkan apa Pak di situ? Ketaatan, bukan? Enggak, di situ yang diterjemahkan, yang ditertulis. Oh, oke. Tadi belum selesai Pak, jadi saya terusin lagi ya. Dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus, Hanif. Ya. Jadi mereka disuruh beribadah untuk mukhlisin dan kemurnian. Kalau diterjemahkan apa di situ? Tidak ada Pak sini Pak. Liya'budullah mukhlisin, untuk beribadah kepada Allah. Okay. Dengan kepasrahan total, mungkin kemurnian, mukhlisin. Biasanya ditulis di situ penuh dengan kemurnian. Saya tidak tahu terjemahan bahasa Indonesianya. Ini salah satunya. Kalau terjemahan bahasa disuruh menyembah Allah dengan lurus, gitu aja. Dengan lurus ya, gitu aja Pak. Dengan lurus ya. Hanifan itu yang disebut dengan lurus. Kalau mukhlisin tidak dengan lurus. Saya tidak. Yang lainnya kita coba melihat Quran di digital, di ayat yang lain. Bentar. Biasa ini. Surat 98. Karena Hanif, kalau Hanif betul, dia kalau diterjemahkan di situ adalah lurus, baik. Di sini semata-mata karena menjalankan agama di sini. Ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Susah diterjemahkan, karena tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia di sini. Padahal mereka diperintahkan hanyalah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Mukhlishina lahuddin diterjemahkan begitu. Itu terjemahannya. Amat membingungkan kan, itu ikhlas namanya, ikhlas. Coba lihat surat 39 Pak, 39 yaitu surat Az-Zumar, kita lihat surat Az-Zumar 30. Sebentar. Silakan Pak. 39 Pak ya. Surat 39 surat Az-Zumar kita lihat pada ayat yang kedua, ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, itu semuanya tentang keikhlasan. Kita lihat. Az-Zumar ayat keberapa? Yang pertama? Yang kedua. Kedua ya, siap. Inna anzal
Oke, ya. Hmm. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka, Titik. ya titik. Maka, titik. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tuh, memurnikan ketaatan kepadanya, bahasa Arabnya mukhlisan lahuddin. Memurnikan. Kalau tadi lurus, jadi tabrakan nih buku Bapak nih. Ya. Di lurus, yang tadi murni. Tabrakan dia terjemahannya, nggak Ya, nyambung. nggak nyambung. Jadi ini kita harus memahami secara detail ya. Bahwasanya ketika inna anzalna ilaika, sungguhnya kami menurunkan kepada engkau Alkitab, itu kitab suci sebagai pedoman kita, bil haq, dengan kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Redaksi Al-Quran, mukhlisan. Mukhlisan itu diterjemahkan apa tadi? Dengan memurnikan, penuh kemurnian. Betul nggak? Yang tadi. Terjemahannya di sini yang di tangan saya adalah penuh dengan keikhlasan, tulus ikhlas. Ikhlas lagi, bahasa Arab ikhlas, diterjemahin ikhlas. Kan bingung kita. Ikhlas, ikhlas. Jadi ikhlas apa? Kita mau ngejar kata-kata ikhlas, tapi diterjemahkan ikhlas lagi. Gitu kan? Ini ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-11, Pak. Coba dilihat. 11, ya. Sebentar, Pak. 11. Surah Al-Zumar ayat yang ke-11. Saya yakin Bapak-Bapak Ibu yang di rumah yang lainnya itu mengikuti, karena saya kemarin menyarankan untuk membuka Al-Quran. Ini di ayat 39 ya? 39 ayat 11, Pak ya. Ayat 2, ayat 11. Oke. So, ayat 11, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, redaksi di dalam Al-Quran mayoritas mukhlisina lahuddin. Ini ayat yang ke-11. Mukhlisina lahuddin rata-rata diterjemahkan adalah penuh dengan kemurnian, ikhlas. Nah, ini ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita ngejar kalimat ikhlas, diterjemahkan adalah penuh dengan ketaatan. Penuh dengan ketaatan. Baik, oleh karenanya ketika penuh dengan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama, penuh dengan ketaatan. Susah dipahami, betul nggak? Susah nggak, Pak? Ya, benar. Ikhlas adalah penuh dengan ketaatan. Karena tidak nyambung dengan akar bahasanya. Disinilah banyak sekali. Ini pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11. Sebentar, saya ganti spidol. Pada ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14. 14, oke. Bapak-bapak Ibu tolong dicatat ya ini. Terjemahannya pun belum bisa mengejar kata-kata ikhlas itu sendiri. Ini ayat yang ke-14. Sekarang kita lihat. Oke, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Barulah kamu nanti memurnikan. Mungkin terjemahan di buku-buku Al-Quran rata-rata memurnikan, karena khalas itu melepaskan sebetulnya, melepaskan dia menjadi orang-orang spesial, ya. Kita ngambil ekstraknya kelapa, dilepaskan sabuk kelapa, melepaskan menjadilah ekstraknya kita ambil, minyak kelapanya ataupun apanya. Itu kita lepaskan. Nah, ini memurnikan. Artinya memurnikan apa? Memurnikan dari penyembahan pengagungan selain Allah, kita tinggalkan hanya Allah. Kira-kira begitulah terjemahannya. Baik. Ini yang kita pahami. Maka itu kemarin saya katakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini saya hapus lagi. Ini banyak ya. Ini cuplikan ayat. Kalau kita semua ayat kita tulis, Masya Allah. 2 jam, 3 jam kurang ya. 3 jam, 4 jam kurang, masih kurang. Baik, sekarang kita terangkan. Ikhlas itu kemarin, ini alam semesta serta seisinya. Ini alam semesta serta seisinya. Ketika alam semesta serta seisinya kita lihat adalah kita semua bergantung pada Allah. Pada Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Maka kemarin kita bahas tentang Allahus Samad. Allah tempat bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah. Jadi ikhlas itu ada mengharap, bergantung kepada Allah. Apa yang kita minta hanyalah kepada Allah. Pemahaman ikhlas yang di dalam budaya kita tidak ada harapan, berarti tanpa pamrih. Padahal ikhlas adalah hanya berharap kepada Allah. Yang kemarin qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Nah, kemarin kita bicara
tauhid, mengembalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta sertanya dikembalikan kepada yang satu, itulah tauhid. Maka ketika Allah Samad semua berasal dari yang satu, yang mencipta satu, yang memiliki satu, yang mengatur satu, namanya tauhid rububiyah. Kemarin kita sudah terangkan sebelumnya. Nah, ketika kita mengembalikan kepada yang satu, maka semua alam semesta bergantung kepada yang satu. Itu nyatanya, tapi hati kita kadang-kala bergantung kepada makhluk hati kita. Nah, itulah yang kemarin kita sudah singgung. Maka itu kita mencoba melihat redaksi-redaksi Al-Quran, rata-rata kalau kita lihat redaksi Al-Quran seperti yang sudah kita kasih contoh. Surat Al-Bayyinah, Surat Az-Zumar, rata-rata itu ayat Quran sama nih, sama semua. Kita lihat redaksi Al-Quran yang agak berbeda, yang agak unik. Loh, kok terjemahannya seperti ini? Bagaimana menggambarkan tentang ikhlas? Ya, ini nih sebagai gambaran buat bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlas itu seperti apa? Yaitu kita lihat lagi kisah Nabi Yusuf, yaitu bukan surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12 ayat yang ke-80. Silakan. Surat yang ke-12 ayat yang ke-80, 1280. Pak Kris. Ya, sebentar Pak, 80 ya. Bentar. Surat Yusuf 80 sebentar. Ini akar bahasanya ya. Akar bahasa kita lihat ini adalah kisahnya saudara-saudara Yusuf, mereka berbisik-bisik dia keluar dari jemaah gitu kan. Saya tidak akan menceritakan kisah Nabi Yusuf di sini, panjang lagi. Saya akan menerangkan tentang bahasa secara bahasa ikhlas. Jadi saya melihat ayat Al-Quran yang sama rata-rata seperti yang awal. Diulang lagi, memurni beribadah kepada Allah dengan memurni banyak. Nah, sekarang saya akan menerangkan secara bahasa. Silakan Pak, baca Pak. Siap. Ayat 80. Surat 12, Bapak-bapak Ibu sebentar. Surat 12 yaitu surat Yusuf ayat yang ke-80. Itu ada kata-kata ikhlas di situ ya. Akar dari khalisin itu adalah akar daripada kalimat ikhlas. Silakan Pak. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan menyendiri sambil berunding, terus dengan berbisik-bisik. Najiyan. Ya. Itu yang disebut dengan, lihat bahasa Arabnya, ini redaksi Al-Quran, Bapak-Bapak Ibu lihat Al-Qurannya, kalau nggak lihat Al-Qurannya agak repot. Jadi ketika mereka berputus asa, mereka udah nggak ada harapan karena keputusan Nabi Yusuf waktu itu berbeda. Ini kan saudara-saudara kandungnya datang untuk mencari makan karena itu kan paceklik ya. Jadi karena paceklik mereka akan dibagikan makanan, mereka udah. Nah, redaksi Al-Qur'annya di sini khalasu najiyya, mereka menyendiri, keluar dari grup, bahasa Arabnya khalasu, lepas. Ini akar bahasanya. Oh, redaksi. Berarti mereka menyendiri, di dalam bahasa Arab ungkapannya khalasu, melepaskan diri dari grup itu. Sambil mereka berbisik najiyya. Itu lihat redaksinya bahasa Arabnya khalasu, dapat ya? Dapat nggak Bapak-bapak? Pak ini lihat redaksi bahasa Arabnya khalasu najiyya, gitu kan? Kalimat khalasu itu mereka melepaskan diri. Berarti menyendiri. Ini bahasa Arab sehingga kita mengerti. Oh, maksudnya khalasu di sini adalah menyendiri. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ini akar bahasa, yaitu tentang susu. Baik kaitannya dengan ikhlas, khalisan, labanan khalisan, yaitu surah An-Nahl. Coba buka surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surat berapa Pak? An-Nahl itu Pak? An-Nahl kita lihat 16. Ayat yang ke-66. Surah An-Nahl ayat yang ke-66. 66. Oke, siap. Bapak-bapak Ibu mengikuti ya ini ya. Saya yakin mengikuti semua. Mudah-mudahan suara saya jelas, tidak terputus-putus. Coba lihat ini redaksi dahsyat sekali. Oke. Laban yaitu susu yang khalis. Coba baca Pak. Ya. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Titik. Ya. Jadi di dalam ketika kita melihat binatang-binatang ternak, di situ ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Kalimatnya khalisan, lihat redaksinya. Labanan khalisan. Jadi susu yang murni, padahal di situ mohon maaf ada kotoran, ada darah. Dia terlepas dari kotoran dan darah, lepas.
murni dia, lepas. Maka bahasa Arabnya labanan kholison. Kelihatan nggak? Labanan kholison itu melepas gitu kan. Subhanallah. Berarti dia murni, melepas gitu. Ini yang akan kita bahas. Ini secara fisik ya, kita lihat ya, secara fisik. Maka kita semartnya, oh berarti ini murni. Jadi kalau kita biasa kan, saya pernah masuk restoran susu gitu kan. Kalau kita ke Mentawai, kita transit dulu di Padang. Ada susu pas saya minum, wah ini mah dicampur air, dicampur ini gitu. Nah, ini kan campurannya banyak. Nah, redaksinya ini berarti tidak sofa, tidak murni. Nah, redaksi Al-Quran kalau yang murni adalah khalisan. Oh, berarti ikhlas itu murni. Nah, baru ngerti mukhlisin al-din, hanya Allah yang kita harapkan, nggak ada yang lain. Ini nih masih kita bergumul dengan bahasa Al-Qur'anul Karim. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya dari awal ketika kita beribadah, berdialog dengan Allah, ketika kita berzikir dari awal, saya ingat yang kita set up, yang kita bangun, yang kita rawat, yang kita ini adalah jiwa kita. Ingat itu. Dan inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Sehingga kita ada rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, mengejar cinta Allah, di dalam waktu bersamaan kita takut Allah murka sama kita. Ini yang level yang tinggi, takut itu level lebih tinggi. Ini menurut hemat saya. Kita ikutin perintah Allah karena cinta kita, tapi di dalam waktu bersamaan ada rasa takut kepada Allah, itulah orang bertakwa. Sekarang kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang orang ikhlas itu jiwanya seperti apa. Ya, jiwanya seperti apa? Ini yang agak unik. Kenapa? Karena berbicara tentang jiwa, gambarannya. Coba dilihat surat Yunus, surat 10 ayat 22. Tolong dibuka surat Yunus. 22 Pak ya, sebentar. Oke. Panjang nih Pak ya. Enggak begitu Pak. Oke, nggak usah bacain aja. Pelan-pelan ya. Pak, nanti maksud saya supaya kita kan yang penting kan pemahaman, bukan. Oh, siap. Kalau nggak cukup waktunya ya besok kan masih ada waktu ini. Siap. Bapak-bapak, Ibu, saya kasih waktu, tolong Ibu, Bapak buka surat Yunus. Surat keberapa Pak? 22. Surat yang ke-10. Ke-10 ayat 22. Ya, salah mulu. Surat yang ke-10. Nggak apa-apa, nama juga manusia, saya juga sering salah gitu kan. Ini gambaran bagaimana, ini cerita. Siapa yang menceritakan? Allah Azza wa Jalla, banyak sekali umat-umat sebelum kita seperti ini. Tentang keikhlasan. Coba dengarkan ayat Al-Qurannya. Wahalladzi yusayyirukum. Lihat silakan Pak, bahasa Indonesia. Siap. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Titik. Jadi manusia selalu ada pindah tempat ya, baik di daratan atau di lautan. Tiba-tiba ayat Al-Quran ini berbicara tentang laut. Dengarkan, lanjut. Ya. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Titik. Koma itu Pak, koma. Ya, oke. Koma. Okay. Nah, jadi kapal laut ini berjalan dengan baik, anginnya baik, cuaca sangat kondusif. Kita senang, sudah jalan, Masya Allah. Ini kondisinya. Berarti kondisinya dalam keadaan senang. Digambarkan oleh Allah, oh jiwa mereka lagi senang. Yeay, senang gitu kan. Lanjut apa yang terjadi? Datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya. Titik. Maka, koma Pak. Titik. Koma ya. Jadi tiba-tiba ada badai yang luar biasa. Kanan kiri semua, Masya Allah. Sehingga dia tidak ada lagi yang diharapkan lagi. Mau berenang pasti matinya, di kapal pun pasti matinya. Karena kecil sekali badai, Masya Allah. Apa yang terjadi di sini sudah tidak ada harapan lagi. Tinggal pasti mati, nggak ada lagi. Mau mengandalkan fisik Anda, nggak bisa. Mau mengandalkan skoci ataupun pakai kapal, tidak bisa lagi. Karena badai, bayangkan badai. Bukan ombak biasa, badai yang membuat ombak. Disitulah
digambarkan oleh Allah, inilah orang yang ikhlas seperti apa gambaran jiwanya. Lanjut Pak. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Titik. Titik. Disitulah ya Allah, mau ngandelin apa lagi? Disitulah yang disebut dengan Allahus Samad. Ya Allah, hanya Engkau, bergantung pada Engkau. Ini nggak bisa diandalkan lagi. Materi, kapal, mau skill Anda bisa berenang, mau pakai skoci, mau nggak bisa, udah badai, gitu kan? Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, gitu kan? Hanya cuma ya Allah, udah. Itulah ketulusan murni. Karena apa? Karena kondisi yang mendesak sehingga tidak ada lagi yang diandalkan. Kalau bahasa kita kemarin, sebentar Pak ya, saya terangkan. Kemarin kita membahas tentang konsep zikir. Saya lompat dulu supaya kita ngerti, gitu kan? Konsep zikir yang konservatif, ini diri kita. Subhanallah, Allah Maha Suci. Udah, titik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini salah konsep seperti ini. Jadi hanya satu arah saja. Sedangkan Al-Baqarah mengatakan, Al-Quran mengatakan, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah aku ingat engkau. Jadi gimana? Subhanallah, ketika kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ini kemarin kita bahas. Inilah disebut dengan titik nol, titik tidak berdaya. Maha Suci Engkau ya Allah, aku pasti ada salah. Tidak pernah kita lepas dari kesalahan. Alhamdulillah, segala puji milik Engkau. Aku tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki. Ini yang hilang dari zikiran seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku maha kecil tidak berdaya. Ini yang hilang. Jadi dia tidak pernah merefleksikan dirinya dalam berzikir terhadap jiwanya. Maka orang setelah berzikir kadang-kala masih sombong, masih angkuh, tidak keluar akhlaknya. Maka dia tidak sampai titik nol. Kemarin kita terangkan dengan gelas, ya. Mohon maaf, yang kemarin kita bahas gelas seperti ini. Ada yang berzikir seperti ini, penuh. Segala puji milik Allah, saya juga punya pujian. Padahal segala puji bagi Allah, saya tidak punya setitik pujian pun. La haula wa la quwata illa billah. Ini namanya titik nol. Titik ketidakberdayaan. Allahu Akbar, aku tidak berdaya, hanya Allah yang Maha Besar. Nol. Kadang-kadang Allahu Akbar lisannya, hatinya, oh saya punya jabatan, saya punya skill, saya bisa ini, saya hebat, saya begini, saya kuat. Nah inilah orang yang berzikir tidak punya ilmu sehingga hatinya dikuasai oleh fujur. Kamu orang hebat, situ kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang ketika mereka dalam keadaan tidak berdaya, kanan kiri depan belakang dikepung dengan badai dan ombak, apa yang diandalkan? Ya Allah, mereka berdoa penuh dengan ikhlas. Maka gambaran ikhlas dalam Al-Quran di sini sudah titik nol, tidak berdaya. Lanjutkan Pak ayat Al-Qurannya. Pak Kris? Halo? Iya, Isab. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, kalau engkau lepaskan dari musibah ini, kami bersyukur. Bersyukur apa? Kemarin kita sudah terangkan. Ini semua dari Allah, ini semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau kufur tertutup. Punya saya. Kalau syukur kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Ini lepas ini. Ini terbuka sini. Kalau kufur, kafaro, bahasa Inggris juga cover sama nutup, udah lupa kepada Allah. Kalau syukur dia terbuka, ini semua kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Saya akan bersyukur kalau semua milik Allah, maka Allah yang berhak untuk mengatur. Dia punya Allah semua milik Allah, maka Allah berhak mengatur, kita taat. Tapi kenyataannya ya kita tahu sendiri, kita ketika diselamatkan oleh Allah, banyak kan lepas itu semua. Baik, kita lihat lagi surat Al-Ankabut. Mirip. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 65. Tolong Bapak-Bapak Ibu, surat Al-Ankabut, surat 29, buka lagi. Tolong dicatat semua ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Ayat berapa? Ayat. Surat Al-Ankabut. Ya, ayatnya ayat. Surat Al-Ankabut 65. 65 ya. Kita tunggu juga Pak, jangan terlalu ini. Sudah, kita lihat, hampir mirip. Oke. Itu berbicara tentang laut. Tentang laut. Mungkin kalau dulu udah pesawat, bicara tentang pesawat mungkin.
Zaman 1400 tahun yang lalu digambarkan gimana manusia masih punya transportasi yaitu laut. Lanjut, Pak. Ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoakan kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Subhanallah. Bapak-bapak, ketika di kapal laut ada gelombang. Wah, Allah. Ketika sudah sampai daratan, mereka lupa. Karena apa? Sudah merasa kuat. Maka kadangkala kita lupa bahwa ketika ada nikmat, justru kita semakin jauh dari Allah. Maka itu Allah memberikan kita musibah agar kita kembali kepada jalan yang benar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Karena kalimat wabalau nambil hasanati wa sayiat, kami uji mereka dengan nikmat, dengan kesengsaraan, ujian-ujian itu semua sehingga kita kembali kepada Allah. Ya Allah, aku tidak berdaya Allah. Tapi ketika di dalam keadaan nikmat, dalam keadaan kuat, justru cenderung melupakan Allah. Subhanallah. Kita lihat lagi surat Luqman. Surat Luqman, surat 31, ayat 31, ayat 32. Coba lihat surat Luqman. 31, 32, 31 dulu Pak ya. Pak Kris, halo. Ya 31 dulu ya. Sebentar Pak Kris. Ya. Jangan sampai kita berdua malah kita lupa waktunya gitu kan. Enggak. Saya lihat waktu Pak, tenang, insya Allah saya lihat. Insya Allah. Ini kita tahu udah azan nah ini sini kan. Enggak Pak, saya lihat waktu. Silakan, surat 31, ayat 31, ayat 32. Kita baca ayat 31 terlebih dahulu. Siapa? Oke. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Titik. Lanjut, Pak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Subhanallah. Jadi kita melihat alam semesta berkolaborasi, bersinergi dengan kita, angin, ya, sehingga bisa meluncurkan kapal ini dengan kolaborasi bersinergi dengan air, sehingga semua baik semuanya. Ini masih dalam keadaan senang, gitu kan? Yang terjadi setelah itu apa? Silakan Bapak baca. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka ini Pak, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini pernah saya alami 2 kali Bapak Ibu. Dulu waktu saya haji pertama pakai kapal laut dari Mesir lewat Laut Merah. Waktu itu Shahid Faiz nama kapalnya, karena kapal ini udah kapal tua gitu kan. Ya karena saya tidak punya uang, ya alhamdulillah lah, $100 pulang pergi. Nah, Mesir, Saudi Mesir, bayangin, murah kan? Itulah kelas tri istilahnya. Nggak dapat kursi, nggak dapat apa-apa, di dak keluar. Atas laut, langit, bawah laut udah kayak gitu aja deh. Di luar, nggak dapat kursi, ya boleh Anda duduk di mana aja lah. Karena waktu itu saya dari Konstantin, saya masih belajar di Konstantin, kemudian transit ke Mesir, kemudian saya berangkat ke Saudi Arabia, saya hajian. Kemudian saya pakai sakdu kosas, sleeping bed. Sakdu kosas itu bahasa Perancis, saya tutup, saya tidur, saya ikat di atas tuh. Tengah malam, gitu kan, suaranya Allahu Akbar digoyang, Allahu Akbar, Allah, semua berzikir semua. Di dalam, karena kita nggak boleh ke dalam, karena namanya juga kelas ya, namanya juga mahasiswa kita kan. Saya, ini kenapa mereka bertakbir? Ini goncang. Hujan, saya pikir hujan. Justru hujan itu. Karena hujan kita. Tapi ini kan sleeping bed, ya paling kena ini aja hujan. Wah, saya pikir hujan. Saya di luar, saya taruh di atas. Gitu. Orang bertakbir, Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu kan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Mesir, tahulah orang Mesir kalau udah mengekspresikan, wah luar biasa. Saya bilang ada apa? Pas saya buka mata, ternyata itu bukan hujan. Jadi ini kapal seperti ini dihantam dengan ombak. Allahu Akbar. Itu
saya pegangan, luar biasa itu dahsyatnya. Baru kita merasakan skoci pun tidak akan bisa menyelamatkan. Begitu dahsyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin, mungkin di sini ada sahabat saya yang sama-sama waktu awal-awal saya ke Mentawai menceritakan tentang daerah namanya Sagulube. Saya mau ke sana, jangan Pak, karena di sana berbahaya. Nah inilah si Ustadz ini pecah, 2 orang wafat waktu itu karena ombaknya luar biasa gitu. Oh ya sudah, saya mau cancel ke sana itu berapa tahun yang lalu, mungkin 2012 gitu kan. Kemudian perjuangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus berjuang kita di Mentawai sampai kita sudah dianggap lumayan lah eksis. Ya. Kita bangun masjid, kita bangun sekolah, kita bangun klinik, rumah guru, jembatan di hutan. Dan kemarin kita berjalan kaki total dalam zona 3. Ya, kita zona 3, kita dari Munte bersama kawan-kawan. Di sini ada Pak Iman, ada Mas Obi, ada kawan-kawan semua lah. Ya. Itu saya hitung total 41,5 jam berjalan. Melalui hutan, dan kita merasakan kelaparannya, kehausannya, gak ada makanan lagi gitu kan. Habis dan minum 1 gelas itu, gelas aqua itu udah bagi-bagilah air itu. Sampai kawan-kawan, sampai Sakude, alhamdulillah mereka masuk Islam semua, kita santai. Apa yang terjadi? Teman-teman, waduh nggak mungkin kita balik. Kenapa? Karena kita harus jalan sekian jam lagi, puluhan jam lagi kita balik. Nggak mungkin kita balik. Kenapa? Saking jauhnya, udah naik turun gunung. Kalau kita naik turun gunung tuh bukan seperti naik turun gunung yang di gunung-gunung biasa. Ini kita kayak Spider-Man tuh, wah, turun pun pelan-pelan karena jurang kanan kiri. Itu sudah kita rasakan, dan ini bukan dongeng, bukan hoax, tapi kita rasakan ya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu siapapun yang mau merasakan apa yang saya rasakan silakan. Tapi memang harus punya kekuatan fisik dan finansial, karena kita sampai titik Mentawai saja sudah jutaan rupiah ya, sekitar 8,5 jutaan. Habis yang terjadi, akhirnya saya, ya Allah, doa aja ini kemana? Akhirnya tidak mau kita terobos terus, ternyata sampai Sagulube. Nanti dari sini ke Tepu, dari Tepu ke Lumago, dari Lumago ke barulah Sagulube. Jadi total perjalanan 41,5 jam. Sampailah Sagulube. Masya Allah. Kita ngobrol dengan kepala desa. Nggak bisa berangkat begitu aja, kita harus lihat alamnya. Disitulah ayat suci Al-Quran ini saya rasakan, ya Allah. Antara 2, kita balik ke hutan 40 jam lagi, atau Anda terobos lautan dengan gunung-gunung dari ombak. Saya bismillah tawakal Allah. Saya baru merasakan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulan. Seketika di Al-Quran seperti gunung. Bapak-bapak, ibu, Anda ngelihat keluar dari rumah Anda. Lihat rumah Anda. Itulah ombak. Ombaknya seperti itu. Jadi di atas kita gitu. Nah, di sini mungkin ada kawan saya yang ikut tadi, saya bilang, ada Pak Iman ikut, dia ikut gitu. Saya paling depan, jadi naik kapal laut, naik sampannya sampan kayu. Dan itu harus lihai sekali, kalau tidak kebalik udah pasti. Sejago apapun orang pinter berenang, pasti mati kalau nyemplung gitu. Karena bom, dia pasti akan ke dalam tuh. Nongol lagi pasti akan ke dalam gitu. Subhanallah, itu selama 3 jam. Itu kita rasakan, ya Allah gitu kan. Saya paling di depan, kalau saya hanya berzikir ya happy aja. Ya Allahu Akbar ya, Allahu Akbar gitu aja. Nah, ternyata kawan-kawan yang di depan pada nangis semua, yang di belakang tuh pada saya itu pada nangis, ya Allah, udah mau mati. Ya Allah, tinggi banget di depan gitu, gunung betul-betul ombak yang itu selama 3 jam, dan alhamdulillah. Nah, baru di situ kita hanya, ya Allah, nggak ada lagi yang Anda andalkan, hanya kepada Allah. Subhanallah. Ini perjuangan, ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang punya waktu, punya uang, punya fisik, please berangkatlah ke Mentawai, biar ngelihat langsung bagaimana perjuangan kita mengislamkan, dan mereka Islam berbondong-bondong, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi pahala kita nanti di akhirat. Di sinilah gambaran-gambaran orang ikhlas. Ya. Apa yang terjadi ketika kadzulal, dikatakan dalam Al-Quran tadi, da'allah mukhlisin, ya Allah. Apalagi yang diharapkan? Anda jago berenang, Anda punya harta, Anda punya tuh kapal sebesar itu.
Waktu saya haji itu kapal itu rusak, akhirnya kelaparan kita. 5 hari di lautan, kelaparan gitu. Akhirnya itu sampai helikopter dan seterusnya. Itu dulu ya. Nah, ketika kemarin kita lewat laut, lewat hutan, kemudian terobos ke laut. Udahlah, terobos saja ke laut. Itu pun kosnya besar ya. Kalau dari Munte ke Sagulube bolak-balik, itu kita butuh uang 13 juta. Untuk sampan doang, sampan kayu. Kalau dari Jakarta sampai titik Mentawai itu 8,5 juta. Jadi berjuang itu harus dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan keberanian. Nah, disinilah saya merasakan, ya Allah, kekuatan dari Engkau. Maka sebelum saya berangkat jalan kaki dengan tim, kita doa terus, doa ya Allah. Karena dari tim kita ada yang penyempitan jantung, dan dia sudah minta izin kepada istrinya, kepada orang tuanya. Ternyata, wah ini bahaya nih. Karena naik turun gunung, ternyata dia yang paling sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Luar biasa, namanya Mas Dimas namanya. Inilah pengalaman saya pribadi ketika redaksi Al-Quran menggambarkan ini, ya Allah aku sudah merasakan ini. Coba Pak Kris lanjutkan ayatnya. Waktu tinggal 8 menit kalau tidak salah ya. Ya, oke sebentar ya. Oke. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Subhanallah. Jadi yang digambarkan oleh Allah adalah bagaimana ikhlas. Ikhlas adalah seakan-akan, coba bayangkan kanan kiri depan belakang adalah bahaya yang akan merenggut nyawa kita. Tidak ada lagi kita andalkan, hanya Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung kita. Tidak ada lagi, itulah ikhlas. Ada lagi redaksi ikhlas yang luar biasa di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 29. Ini sebagai ayat penutup ya, karena sudah dikit lagi azan. Surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ayat yang ke-29. Tolong dibuka, surat Al-A'raf ayat ke-7, surat yang ke-7 ayat 29. Silakan. Siap. Oke. Ya. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka atau dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Titik. Ya. Redaksi itu yang selalu diulang-ulang. Beribadah, doa penuh dengan keikhlasan, itu selalu diulang-ulang. Tapi ayat ini diterangkan ada kata-kata kunci terakhirnya. Ibadahlah menghadap Allah, ibadahlah ikhlas, beribadah dengan penuh semurni. Maksudnya apa? Lihat redaksi kata akhir, yaitu titik nol. Lihat redaksinya. Seperti apa ikhlas gambarannya? Lanjutkan Pak. Ya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ada 2 kondisi. Pertama ketika kita lahir, kemudian kita wafat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita lahir, itulah gambaran orang yang ikhlas. Ketika wafat, maksudnya apa? Maksudnya ketika orang lahir bayi, apa yang dia bisa andalkan? Pinter enggak, kekuatan enggak ada, itu yang disebut la haula wala quwata illa billah. Di sini disebut dengan titik nol, ikhlas itu. Di sini keikhlasan yang disebut dengan titik nol, ikhlas itu. Tidak berdaya dia. Bayi lahir dibiarkan dikerubuni semut. Banyak binatang mati dia. Tidak berdaya apa yang diandalkan. Walaupun dia orang kaya, bapak ibunya, tetap dia sendiri tidak bisa apa-apa mengandalkan orang lain. Siapa? Ketika wafat juga begitu. Apa yang diandalkan? Hanya Allah Azza wa Jalla. Sama ketika dia di laut, begitu dahsyat kanan kiri, depan belakang penuh dengan gunung-gunung ombak. Ya Allah, ya itu namanya titik nol. Itulah ikhlas. Maka ikhlas adalah rasa ketidakberdayaan titik nol, la haula wala quwata illa billah, seperti ini. Ya Allah, aku tidak punya daya apapun. Ketika doa itu jangan sampai kita, saya hebat, saya punya ilmu, saya orang soleh. Jangan. Ikhlas itu ya hanya Allah. Maksudnya Allah Samad apa? Apa hubungannya tadi melepaskan Ustaz? Melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Melepaskan kepamrihan kepada makhluk. Melepaskan apapun yang menyebabkan kita musyrik. Karena hanya Allah, kita hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Jadi titik nol itulah yang harus kita bangun Bapak-bapak Ibu insyaallah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ini, ikhlas itu seperti Anda baru lahir ataupun ketika Anda wafat, tidak berdaya apapun.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengerti dan dipahami oleh Allah Azza wa Jalla tentang ikhlas. Maka ikhlas adalah hanya minta, depend on kepada Allah, mengandalkan Allah, hanya bersandar kepada Allah, tidak ada yang lain. Karena Allah yang mengatur hidup kita. Maka ketika kita doa, ya hanya Engkau ya Allah, enggak ada lagi. Aku bisa ibadah pun karena Engkau, bukan kehebatan kita. Kita bisa taat kepada Allah karena Engkau. Inilah hati kita yang kita bangun. Maka gambaran tadi tentang lautan adalah supaya menggambarkan bagaimana kita itu tidak berdaya la haula wala quwata illa billah. Ketika orang itu merasa hebat, merasa kuat, disitulah hilanglah keikhlasan karena mengandalkan dirinya sendiri. Maka itu saya kemarin kasih ilustrasi yang mudah sekali. Kamu naik mobil, bisa? Oh bisa, siapa dulu saya? Berarti dia tidak ikhlas. Bisa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Anda naik mobil, naik kendaraan, ya Allah hanya pada Engkau bertawakal. Bukan dengan skill dia bisa nyetir, bukan dengan mobil yang bagus, tidak ada jaminan itu selamat. Maka ketika kita pasrah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan mengandalkan, saya hebat bisa nyetir, tidak, tapi hanyalah Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertawakal pada Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung pada kita. Kita tidak ada tempat bergantung pada selain Allah. La syarikalah. Sama-sama kita berdoa, membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sudah wafat, ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan dalam surga Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu. Allahumma salli wa sallim ala habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Wa li walidayna ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, yang telah merawat kami. Sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosanya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Maka ampunilah segala kesalahan dosa-dosa kami. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Bagi mereka yang telah wafat, masukkanlah dalam surga-Mu. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, ijabahkanlah doa kami dalam keadaan berpuasa dan menjelang iftar ini. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang ikhlas, yang selalu mengandalkan Engkau. Jadikanlah jiwa kami, jiwa yang bersih, yang selalu mengandalkan Engkau, selalu mengharapkan Engkau, ya Allah. Jadikanlah diri kami yang selalu merasa bersama-Mu, ya Allah, mencintai Engkau. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. Saya mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.